Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 20 Januari 2024 bersama saya Muhammad Irhas Fakhruddin dan saya Nakmah Majid. Beragam informasi akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Pasca ditutup, jumlah penumpang di Bandara Internasional Minangkabau meningkat. Kejari Darmasraya menangkap tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di informasi pertama, saudara, tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir menyebabkan salah satu titik tebing yang berada di Ngaresiano, Kota Bukit Tinggi longsor. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bukit Tinggi, Zul Henry, mengatakan titik longsor terjadi di Kelurahan Belakang Balok. Longsor diakibatkan penumpukan air di dalam tanah sebab diguyur hujan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena posisi longsor berada jauh dari pemukiman warga. Namun material longsor diperkirakan mencapai 20 meter, material tanah juga tidak menutupi aliran sungai. BPBD Kota Bukit Tinggi mengerahkan sejumlah personil ke lokasi kejadian untuk melihat kondisi longsor serta membersihkan material longsor guna mengantisipasi mengendapnya material tanah ke sungai sehingga membuat aliran sungai terhambat. BPBD memprediksi longsor susulan masih berpotensi terjadi karena melihat kondisi cuaca yang masih sangat ekstrim, begitu juga dengan tanah yang berada di ngarai tersebut masih dalam keadaan labil. Dapat kami informasikan tadi jam 15 terjadi reruntuhan di Ngaresiano, tepatnya di Kelurahan Belakang Balok. Namun tebing yang runtuh itu tebing yang berada di bawah ngarai, bukan tebing yang dataran rumah penduduk di Belakang Balok. Setelah kami lakukan cek ke lapangan, tidak mengganggu akses jalan, tidak mengganggu aliran sungai, tidak ada juga pemukiman penduduk dan lain-lain yang ada di bawah sana, termasuk ladang masyarakat. Itu untuk penyebab sendiri bagaimana, Pak? Nah, karena mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada reruntuhan, tidak ada tumbuhan-tumbuhan di bekas-bekas itu. Kendati demikian, Zul Henry tetap mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di sekitar kawasan rawan longsor dan selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya masyarakat Kota Bukit Tinggi yang bermukim di sekitar tebing ngarai. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, operasional Bandara Internasional Minangkabau pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat kemarin siang sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Merapi dan dibuka kembali pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat pada pagi ini. Penutupan sementara Bandara Internasional Minangkabau pada Jumat 19 Januari 2024 ini merupakan yang ketiga kalinya sejak Gunung Merapi mulai erupsi. Penutupan Bandara Internasional Minangkabau ini pertama kali dilakukan pada 22 Desember 2023 lalu. Ulang, penutupan Bandara Internasional Minangkabau ini pertama kalinya dilakukan pada tanggal 22 Desember tahun 2023 lalu. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari juga dilakukan penutupan sementara akibat sebaran abu vulkanik. Menurut Kepala Otoritas Bandara Wilayah 6 Padang, Kapten Megi, penutupan bandara ini terpaksa dilakukan karena berdasarkan hasil paper test, sebaran abu vulkanik dari Gunung Merapi telah sampai ke Bandara Internasional Minangkabau, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu penerbangan. Untuk itu Jumat 19 Januari 2024 mulai pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat hingga waktu yang belum ditentukan, Bandara Internasional Minangkabau ditutup sementara. Penutupan ini mengganggu 16 jadwal penerbangan serta satu pesawat private jet terpaksa membatalkan keberangkatannya. Tentunya kami di sini dari Otoritas Bandara Wilayah 6, kami selalu Pak Kantor bekerja sama terus dengan seluruh stakeholder yang ada di BIM, dari Kodim Pariaman, dari IJM, Angkasa Pura II BIM, dari BMKG, kemudian dari stakeholder, dari Airnav juga, Airnav cabang Padang, kemudian dari
Kamil dan Lanut Kamil. Jadi kami semua di sini tentunya dalam memutuskan sekali lagi tidak sepihak setelah mendapatkan hasil-hasil yang dalam tanda kutip positif, bahwasanya Abu benar sudah yakin ada Abu, dan kemudian hari ini juga Abunya sekali lagi cukup tebal. Jadi kami putuskan untuk ditutup pada pukul 14.15 melalui notem nomor B0115 notem N. Namun hari ini pukul 6:20 waktu Indonesia bagian Barat, Bandara Internasional Minangkabau kembali dibuka setelah hasil paper test di lapangan pagi ini menunjukkan hasil negatif melalui notam yang dikeluarkan oleh Arnaf. Nur Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Pasca dilakukan penutupan sementara, jumlah penumpang di Bandara Internasional Minangkabau meningkat hingga 20% jika dibandingkan dengan kondisi normal. Hal ini karena sejumlah penerbangan yang tertunda kemarin diberangkatkan dan sampai di Bandara Internasional Minangkabau pada pagi ini. Penutupan sementara Bandara Internasional Minangkabau akibat dampak abu vulkanik Marapi berdampak terhadap peningkatan jumlah penumpang di Bandara Internasional Minangkabau pagi ini. OIC Bandara Internasional Minangkabau Mahesa mengatakan terjadi peningkatan penumpang sebanyak 20% jika dibandingkan dengan kondisi normal. Peningkatan jumlah penumpang tersebut karena kedatangan dan keberangkatan penumpang yang keberangkatannya tertunda pada 19 Januari 2024 kemarin. Tercatat hari ini pergerakan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau sekitar 6 hingga 7.000 penumpang dengan jumlah penerbangan sebanyak 48 penerbangan. Kedatangan dan keberangkatan penumpang masih didominasi kota Jakarta, Batam, dan Medan. Kemarin memang kita tutup dengan alasan vulkanik gitu ya, Gunung Merapi. Jadi sudah dibuka lagi tadi di tanggal 20 Januari 2024 pada jam 6 pagi subuh tadi. Dan beberapa penerbangan yang cancel kemarin sudah landing di BIM pagi tadi. Kemudian untuk hari ini mudah-mudahan berjalan normal sampai akhir jam operasional kita nanti. Sementara itu Angkasa Pura II memastikan mobilitas dan layanan penumpang saat ini di Bandara Internasional Minangkabau berjalan lancar tanpa kendala berarti. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kejaksaan Negeri Darmasraya eksekusi terpidana atas nama inisial Z terkait kasus tindak pidana pencucian uang pekerjaan pembangunan gedung produksi tahun anggaran 2019 pada Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Penangkapan dilakukan di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kejaksaan Negeri Darmasraya berhasil menangkap tersangka inisial Z atas kasus tindak pidana pencucian uang pekerjaan pembangunan gedung produksi tahun anggaran 2019 pada Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya pada Rabu kemarin. Sementara itu, Afdal Saputra, Kasipitsus Kejari Darmasraya mengatakan penangkapan tersangka berinisial Z dilakukan setelah informasi yang dihimpun berdasarkan laporan tim intelijen Kejari Darmasraya. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, tersangka Z ditangkap di salah satu rumah makan di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Pada penangkapan tersebut, tim Kejari Darmasraya didampingi tim Buser dari Satreskrim Polres Kerinci. Kami telah melakukan penjemputan terhadap satu orang terpidana atas nama Zainal yang berdomisili di Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Yang bersangkutan kami lakukan penjemputan terhadap petikan putusan yang kami terima Kejaksaan Negeri Darmasraya, perkara kasasinya yang memerintahkan bahwasanya yang bersangkutan menjalani pidana penjara selama 2 tahun. Nah, bisa kami sebutkan petikan putusan pidana nomor 3201 K tahun 2023. Dalam prosesnya yang bersangkutan di tingkat pertama diputus bebas. Jaksa melakukan upaya kasasi dan alhamdulillah putusan kasasi atas nama yang bersangkutan menjalani pidana selama 2 tahun dan di pidana denda juga sejumlah
635 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tersangka melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan selanjutnya tersangka Z dibawa ke rutan kelas 2B Padang. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Usai jeda berikut, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang Bank Indonesia siapkan 4 triliun untuk 3 agenda di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Susah. Bagi tanggapan PT. Rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Bisa. Apa lo? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Ya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih.
tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aktivitas. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo kita kembali ke lab. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah, Idul Fitri dan Pemilu 2024, Bank Indonesia menyiapkan uang kartal sebanyak 4 triliun rupiah. Jumlah tersebut diprediksi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Barat. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyiapkan uang kartal layak edar senilai 4 triliun rupiah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Idul Fitri 1445 Hijriah serta pemilihan umum 2024. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra mengatakan, menghadapi 3 agenda besar tersebut, Bank Indonesia menyiapkan uang kartal senilai 260 triliun rupiah khusus untuk Sumatera Barat mendapatkan 4,01 triliun rupiah. Uang kartal senilai 4 triliun rupiah tersebut disiapkan dalam bentuk uang baru dan uang layak edar. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat memprediksi uang kartal 4 triliun rupiah yang disiapkan tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di Sumatera Barat dalam menghadapi bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri hingga Pesta Demokrasi 5 tahunan. Dari total uang kartal yang disiapkan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan 2,8 triliun rupiah untuk kebutuhan masyarakat dalam menghadapi Ramadan 1445 Hijriah dan Idul Fitri. Sementara sisanya diperuntukkan bagi kebutuhan menjelang pemilu. Terutama itu terbanyak sekitar kurang lebih 2,8 T BI menyediakan uang kartal untuk Ramadan saja. Ya, jadi 1,2-nya itu dilakukan untuk menjelang pemilu ini. Ya, kita sudah siapkan. Cukup ya Pak ya? Cukup. Sebelumnya mantan Menteri Keuangan Khatib Basri memperkirakan uang beredar pada saat pemilu 14 Februari 2024 bisa mencapai 2,4 triliun rupiah dalam satu hari. Setiap partai diprediksi bisa mengeluarkan uang hingga 240 miliar untuk mengirimkan kader-kader dan pendukungnya ke tempat pemungutan suara atau TPS. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, warga Kampung Baru Jorong Batang Silayang, Negari Silayang, Kecamatan Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, meminta agar akses jalan ke perkampungan mereka segera diperbaiki. Terlebih saat ini kondisi jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan dan telah berlangsung selama 3 minggu lebih. Akibatnya warga kesulitan untuk memasok makanan dan kebutuhan lainnya ke lokasi. Tidak hanya dilanda bencana tanah bergerak yang merusak sejumlah rumah, warga Kampung Baru Jorong Batang Silayang juga terkendala akses jalan yang rusak dan berlumpur, sehingga menghambat mobilitas warga untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rusaknya akses jalan ke Kampung Baru sudah berlangsung sejak 3 minggu yang lalu, dan hingga saat ini masih belum ada penanggulangan oleh pihak terkait. Bahkan warga masih berjalan kaki selama 3 jam lebih untuk bisa menuju pusat kecamatan dengan menempuh jarak sejauh 6 km. Menurut warga, tidak ada lagi jalan alternatif yang bisa mereka manfaatkan, karena jalan rusak tersebut merupakan jalan satu-satunya menuju perkampungan yang dihuni sekitar 450 jiwa. Salah seorang tokoh masyarakat, Arman Datuk Sati, mengatakan, untuk saat ini warga hanya bisa berjalan kaki menuju perkampungan. Bahkan jika ada warga yang sakit terpaksa ditandu bersama-sama agar bisa mendapatkan layanan kesehatan. Sementara tenaga kesehatan yang ada di lokasi sebelumnya juga telah mengungsi ke pusat kecamatan akibat adanya tanah bergerak. Adalah jalan satu-satunya masyarakat kami, baik membawa apapun, bahkan membawa beras pun sudah susah sekarang. Kondisinya gimana Pak? Bisa nggak dilewati roda 2 sama atau roda 4 Pak? Sekarang sudah lumpuh total. Lumpuh total Pak? Tidak bisa, kendaraan roda 2 pun tidak bisa dilewati. Lumpurnya bisa sampai ke paha. Warga Kampung Baru berharap pemerintah Kabupaten Pasaman lebih serius dalam penanggulangan bencana alam, termasuk mencari solusi untuk segera memperbaiki akses jalan yang rusak akibat longsor. Setidaknya bisa dilewati kendaraan untuk sementara waktu sebelum adanya perbaikan yang lebih signifikan. Tidak hanya itu,
Warga Kampung Baru juga meminta kehadiran pemerintah ke perkampungan mereka yang dilanda tanah bergerak, agar solusi untuk mengatasi hal itu bisa dicarikan bersama, termasuk membicarakan permintaan warga untuk relokasi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Tidak kunjung mendapatkan titik terang dan khawatir menimbulkan bencana, masyarakat Katiagan mendatangi lokasi pembangunan kanal atau parit di PT Lin. Warga menolak pembangunan kanal dan meminta prosesnya untuk dihentikan karena bisa menimbulkan kerugian sangat besar ke depannya. Masyarakat Kejorongan Katiagan, Kecamatan Kinali menolak kegiatan pembangunan parit atau kanal oleh PT Lin yang berada di bagian hulu permukiman dan kebun masyarakat. Masyarakat khawatir jika terus dilanjutkan akan memicu terjadinya bencana alam dan banjir berkepanjangan. Berdasarkan video amatir warga, mereka mendatangi langsung lokasi pembangunan parit yang sedang berlangsung. Aksi ini merupakan efek tidak adanya titik temu pasca beberapa kali melakukan pertemuan, termasuk difasilitasi Polsek Kinali beberapa waktu lalu. Menggunakan sejumlah perahu, warga datangi lokasi parit tersebut. Karena jika terus dilanjutkan, kebun, ladang, dan pemukiman warga akan terancam banjir. Karena buangan air itu akan masuk ke batang masang dan berakhir di perkampungan mereka. Dedi Saputra, perwakilan warga, meminta pemerintah dan pihak terkait bergerak cepat. Jika dibiarkan lama, maka masyarakat Katiagan akan merugi dan terdampak bencana alam seperti banjir berkepanjangan, terutama saat musim hujan tiba. Penggalian parit yang lebarnya selebar 70 meter yang dilaksanakan oleh perusahaan PT Lin berdampak sangat pada seluruh masyarakat Katiagan. Karena pada umumnya mata pencaharian masyarakat Katiagan adalah khususnya banyak yang bertani. Sementara itu, Wali Nagari Katiagan, Endang Putra, mengaku warganya sangat resah dan mengeluh dengan pembangunan kanal PT Lin ini karena bisa memicu bencana termasuk pendangkalan sungai. Pemerintah Nagari berupaya membantu penyelesaian persoalan tersebut. Tentang adanya penanganan parit yang lebar 30 meter yang dialirkan ke Sungai Matamasang oleh PT Lin, yang mana hal tersebut sangat merugikan masyarakat Kejorongan Katiagan, terutama masyarakat petani di sekitar lokasinya. Kenapa demikian? Karena sebelum-sebelumnya telah ada pengenalan parit yang awalnya cuma berdiameter 1 meter, tapi lama menjadi 40 meter sampai 30 meter. Saat mendatangi lokasi pembangunan kanal, warga terlihat berdiskusi dengan pihak ketiga dan perusahaan, namun informasi terakhir belum ada kesepakatan kedua belah pihak. Pasca menyampaikan keluhan di lokasi, warga membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Satreskrim Polresta Padang meringkus seorang pelaku pencurian 50 emas dan uang tunai 11 juta rupiah terhadap ibu rumah tangga di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pelaku sempat melarikan diri ke Jakarta selama 1 bulan dan 2 hari kembali ke Padang, polisi langsung melakukan penangkapan. Mengetahui DPO pencurian emas sebanyak lebih kurang 50 emas dan uang tunai 11 juta rupiah kepada seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Padang Pariaman berada di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Satreskrim Polresta Padang langsung melakukan penangkapan. Pelaku berinisial K, berumur 31 tahun, ditangkap tanpa perlawanan dan langsung menunjukkan keberadaan barang bukti yang ia curi, yakni tas korban yang dulunya berisikan emas dan uang tunai. Untuk proses lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyidikan petugas, pelaku mengakui sebagian emas yang dicuri telah dijual dan langsung melarikan diri ke Jakarta. Kasat Reskrim Polresta Padang, Ibda Adrian Afandi mengatakan, pencurian yang dilakukan bermodus mengimingkan korban dengan investasi dan menyuruh membawa sejumlah barang berharga saat ketemu. Pada pertemuannya, pelaku dan korban bepergian dengan mobil dan suatu ketika pelaku menyuruh korban untuk turun membeli minuman. Setelah korban turun dengan meninggalkan barang berharga di dalam mobil, pelaku langsung melarikan diri. Status yang bersangkutan sempat melarikan diri ke Jakarta selama 1 bulan lebih. Yaitu yang bersangkutan kembali ke Padang, baru 2 hari di Padang langsung kita amankan. Itu modusnya apa ini, Nek? Jadi setelah kita interogasi awal, yang bersangkutan mengiming-imingi korban dengan sebuah usaha
atau kegiatan usaha berupa perdagangan minyak, sehingga korban mempercayai. Atas perbuatannya pelaku terancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Dua warga ditangkap jajaran Polres Kabupaten Pasaman karena kedapatan membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu dan ganja. Kedua warga itu diamankan di dua lokasi yang berbeda. Menurut polisi, warga yang diamankan itu merupakan warga Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Panti. Jajaran Polres Kabupaten Pasaman berhasil mengamankan dua warga yang kedapatan membawa sabu dan ganja. Kasus pertama, polisi mengamankan seorang pria berinisial LM, 25 tahun, yang merupakan warga Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping. Dari tangan LM, polisi menyita barang bukti berupa satu paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja. LM ditangkap saat berada di rumahnya setelah adanya penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat. Selain LM, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial SE, 40 tahun, yang merupakan warga Panti Timur, Kecamatan Panti. SE ditangkap saat melintas di Jalan Bukit Tinggi Medan, tepatnya di Janji Nauli Jorong Selamat Selatan, Nagari Sitombol, Kecamatan Padang Gelugur. Golongan ganja, yang kedua sabu. Tersangkanya ada yang beralamat di Lubuk Sikaping dan ada juga yang di Panti Torau. Atas kasus tersebut, kedua terduga pelaku disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. LM disangkakan dengan pasal 111 ayat 1, subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A. Sementara SE disangkakan pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Seorang residivis narkoba dan kasus pencurian berinisial RM kembali ditangkap Pantom Squad Satres Narkoba Polres Payakumbuh usai menangkap dua orang pria yang hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu di kawasan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh. Selain ketiga tersangka, juga diamankan paket sabu dan ganja kering siap edar. Penangkapan terhadap residivis narkoba berinisial RM warga Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat dilakukan tim Pentom Squad Satres Narkoba Polres Payakumbuh di rumah orang tuanya. Tersangka yang kerap tersandung kasus narkoba dan pencurian itu ditangkap tim setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka AD dan IA yang hendak melakukan transaksi narkoba. Tersangka RM mengakui masih menyimpan narkoba lainnya. Ia juga mengakui usai menyerahkan paket sabu kepada tersangka AD, disaksikan RT dan warga, polisi melakukan penggeledahan di rumah dan di badan tersangka RM. Dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 4 paket narkoba jenis sabu siap edar di saku celana bagian depan kanan tersangka RM. Selain itu juga ditemukan uang jutaan rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba, termasuk 1 buah timbangan digital serta plastik pembungkus sabu. Jadi kami dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh sore ini berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang kita duga sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan ganja. Ini berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada kita, kemudian kita lakukan pendalaman sehingga bisa kita amankan 2 orang tersangka yang sedang transaksi narkoba. Kemudian tim kita di bawah pimpinan KBO melakukan penangkapan dan penggeledahan. Di tangan tersangka berhasil diamankan. Tersangka RM mengakui mendapatkan narkoba dari seseorang di Kabupaten 50 Kota. Ia juga tidak membantah narkoba itu miliknya. Usai melakukan penggeledahan di rumah tersangka RM, polisi mempertemukan tersangka RM dan 2 tersangka lainnya yakni AD dan IA. Tersangka AD yang juga pemakai narkoba mengakui mendapatkan paket sabu dari tersangka RM. Dari kediaman RM, polisi kembali melakukan penggeledahan di rumah saudara tersangka AD. Diamankan 2 paket sabu serta narkoba jenis ganja kering. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiga tersangka masih ditahan di sel Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Selain itu, saudara, di Kabupaten 50 Kota sekitar 10 kg narkoba jenis ganja kering dan belasan batang tanaman ganja dimusnahkan Polres 50 Kota. Selain dihadiri Muspida, pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan narkoba di awal tahun 2024 ini juga dihadiri 3 tersangka.
Kapolres 50 Kota didampingi Muspida, sejumlah PJU Polres, Kasat Res Narkoba serta Kapolsek di jajaran Polres 50 Kota melakukan pemusnahan terhadap barang bukti sekitar 10 kg narkoba jenis ganja kering. Pemusnahan barang bukti yang sebagiannya dipisahkan atau disisihkan untuk proses persidangan itu dilakukan di halaman Mapolres di kawasan Ketinggian Kecamatan Harau. Selain jajaran Polres dan Muspida, dalam pemusnahan itu juga dihadirkan 3 orang tersangka dalam perkara itu. Ketiganya dihadirkan dengan tangan terborgol di bawah pengawalan ketat petugas bersenjata laras panjang. Tiap tahun pengungkap kasus narkoba di Kabupaten 50 Kota selalu mengalami peningkatan, termasuk dari jumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Pada tahun 2022 lalu jumlah barang bukti narkoba jenis ganja kering yang berhasil diamankan sekitar 8 kg dan tahun 2023 naik menjadi 57 kg. Untuk barang bukti narkotika jenis ganja yang kita musnahkan pada pagi hari ini sebanyak 10,63 kg, di mana dari hasil penyidikan kita musnahkan untuk hari ini sejumlah kurang lebih 9 kilo dan sisanya kita gunakan untuk kepentingan penyidikan. Selain terjadinya peningkatan barang bukti yang berhasil diamankan, jumlah kasus juga meningkat. Pada tahun 2022 terdapat 37 kasus dengan 47 tersangka, dan tahun 2023 47 kasus dengan jumlah tersangka 57 orang. Ketiga tersangka yang ditangkap tersebut merupakan residivis dalam kasus yang sama. Mereka RP 28 tahun warga Jorong Kototuo, Nagari Kototuo, Kecamatan Harau, AA 24 tahun warga Jorong Balubui, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, serta RL 17 tahun beralamat di Jorong Guguk Nagari, Sungai Talang, Kecamatan Mungka. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menjelang pemilu serentak tahun 2024, tim Satgas Humas Operasi Mantap Brata Singgalang Polda Sumatera Barat mengintensifkan patroli cyber guna mencegah kejahatan cyber di media. Polda Sumatera Barat akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan cyber yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Satuan Tugas Satgas Humas Operasi Mantap Brata Singgalang mengintensifkan patroli siber menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2024. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dan menindak segala bentuk kejahatan siber yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu. Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan, patroli siber ini melibatkan personel dari Satgas Humas mendeteksi dan mencegah penyebaran informasi hoaks, provokasi, hate speech, propaganda yang dapat memecah belah bangsa. Personel akan melakukan pemantauan terhadap isu-isu yang berkembang terkait pemilu serentak 2024 di media sosial dan media mainstream, mengumpulkan data dan informasi terkait kejahatan siber yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kombes Pol Dwi Sulistiawan menyebutkan, data dan informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan siber. Polda Sumatera Barat menindak tegas setiap pelaku kejahatan siber yang mengganggu pelaksanaan pemilu. Masyarakat diminta untuk dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu serentak sehingga dapat terwujud pemilu yang aman, damai, dan berintegritas. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi menetapkan lokasi kampanye rapat umum di Kota Bukit Tinggi. Tempat yang ditentukan sudah bisa digunakan mulai dari tanggal 21 Januari 2024. 3 lokasi yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi untuk kampanye rapat umum berada di SKB Jalan Pabidikan, Puhun Tembok, Ex Emplacement Stasiun Kereta Api Bukit Tinggi, dan Stadion Atas Ngarai.
Lokasi ini sudah bisa digunakan mulai besok 21 Januari 2024. Muhammad Fauzan, Ketua Pelaksana Harian KPU Kota Bukit Tinggi, mengatakan pihak partai harus mengantongi izin dari Kepolisian Kota Bukit Tinggi dengan surat tanda terima pemberitahuan. Sebab jika nantinya pihak kampanye tidak memiliki surat tanda terima kampanye, penyelenggara akan dibubarkan. Kampanye rapat umum hanya bisa dilaksanakan hingga jam 6 sore dan KPU Bukit Tinggi juga melarang dalam pelaksanaan tersebut untuk tidak membawa anak-anak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, iklan media massa juga sudah bisa dilakukan. Namun, peserta pemilu diminta untuk tetap mengikuti peraturan sesuai pasal 39 PKPU nomor 15 tahun 2023. Seluruh peserta pemilu itu dapat melaksanakan kampanye rapat umum dan iklan media, baik itu media cetak, elektronik, dan iklan di media online. Nah, tentu ini juga kita laksanakan kegiatan ini agar seluruh partai politik peserta pemilu dan tim kampanye dapat memahami bahwa seluruh aturan yang diberlakukan berkaitan dengan rapat umum dan iklan di media harus dilaksanakan dengan baik. Muhammad Fauzan juga menambahkan kampanye rapat umum dan iklan media massa diizinkan mulai dari tanggal 21 Januari hingga 10 Februari mendatang dan diharapkan bisa berlangsung tertib. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pasaman bersama jajaran dan dibantu TNI, Polisi, Satpol PP, Dishub, serta Kesbangpol menertibkan ratusan APK yang dipasang di pohon dan tiang listrik. Penertiban itu dilakukan setelah adanya pemberitahuan atau peringatan kepada parpol ataupun peserta pemilu terkait aturan pemasangan APK tersebut. Ratusan spanduk dan baliho milik peserta pemilu yang tidak mengindahkan aturan pemasangan APK di sepanjang jalan utama di Kabupaten Pasaman dibongkar paksa. Spanduk dan baliho yang dibongkar dipaku di pohon dan diikat di tiang listrik. Pembongkaran APK dilakukan mulai dari perbatasan Pasaman Agam hingga perbatasan Pasaman Mandailing Natal. Petugas yang tergabung dalam tim Pokja pengawasan dan penertiban APK membongkar satu persatu spanduk dan baliho yang dipaku di pohon dan diikat di tiang listrik. Sejumlah APK yang dipaku di pohon juga terpaksa dirobek, kayu dan paku yang menempel dicopot. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Lumbantori, mengatakan jumlah APK yang ditertibkan di sepanjang jalan utama di Pasaman sebanyak 323 lembar berupa spanduk dan baliho. APK tersebut dibawa ke kantor Bawaslu. Untuk total keseluruhan jumlah APK yang kita tertib 139 APK. Untuk total di sepanjang jalan utama ini, Pak? Ya, sepanjang jalan utama, jalan lintas. Bang, sebelum ditertibkan ini, apakah sudah ada imbauan kepada partai politik ataupun caleg ini, Bang, ya? Sudah sebelumnya jauh-jauh hari sudah kita lakukan imbauan kepada partai politik agar tidak memasang APK di tempat-tempat yang dilarang. Bawaslu meminta agar tidak ada lagi parpol ataupun peserta pemilu yang memasang APK tidak sesuai aturan, terlebih dengan dipaku di pohon dan diikat di tiang listrik termasuk di lokasi terlarang lainnya. Bawaslu berharap peserta pemilu dapat memahami aturan terkait kepemiluan, terutama dalam pemasangan APK yang saat ini juga masih dalam tahapan kampanye. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Terkendala cuaca dan rusaknya akses jalan akibat bencana alam, perekrutan pengawas untuk 3 TPS di Kabupaten Pasaman masih belum ada yang mendaftar. Bahkan hingga menjelang pengumuman hasil seleksi dan pelantikan pada 22 Januari nanti, Bawaslu Kabupaten Pasaman masih belum mendapatkan calon pengawas untuk ketiga TPS tersebut. Rusaknya akses jalan akibat bencana alam turut berdampak terhadap perekrutan pengawas TPS di Kabupaten Pasaman. Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman masih belum mendapatkan calon pengawas untuk 3 TPS di Kecamatan Mapatunggul Selatan. Ketiga TPS tersebut berada di Jorong Sopan dan Rotan Getah. Hingga saat ini juga masih belum ada masyarakat yang mendaftar untuk mengisi kekosongan pengawas di 3 TPS tersebut. 2 TPS di Jorong Sopan dan 1 TPS di Jorong Rotan Getah. Sementara untuk proses perekrutan hingga saat ini sudah masuk ke tahap pengumuman hasil seleksi dan pelantikan dijadwalkan 22 Januari nanti. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Lumbantori, mengatakan perekrutan terkendala cuaca dan akses jalan yang rusak akibat bencana alam. Jorong Sopan dan Rotan Getah merupakan 2 dari 3 jorong yang terisolir akibat bencana alam di Mapatunggul Selatan yang terjadi pada akhir Desember kemarin.
Bahkan hingga saat ini akses jalan ke lokasi tersebut juga masih belum bisa dilewati kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bawaslu berharap agar pemerintah Kabupaten Pasaman bergerak cepat untuk penanggulangan bencana di daerah tersebut, agar tahapan pemilu tahun 2024 tidak terganggu. Terlebih distribusi logistik ke masing-masing TPS juga akan segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejenak kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, 2.500 sertifikat tanah gratis untuk Pulau Siberut. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dia, Ambo. Cincin stinting dulu ya, ndak. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cuk banat tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo, unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kami. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak, cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu.
kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita informasi selanjutnya. Membantu memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah milik masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali membuka kesempatan pengurusan sertifikat tanah secara gratis tahun ini melalui program PTSL. Tahun 2024, masyarakat di Bumi Sikirei kembali mendapatkan kesempatan mengurus sertifikat tanah secara gratis melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disebut PTSL. PLT Kasih Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Agus Purwanto Atmojo menjelaskan, program strategis nasional PTSL tahun ini menargetkan 2.500 sertifikat tanah dan menyasar masyarakat di Pulau Siberut, khususnya di Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, dan Desa Madoba, Kecamatan Siberut Selatan. Masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah dapat melengkapi berkas permohonan di kantor desa masing-masing dengan syarat memiliki alas hak atas tanah. Batas tanah sudah dipancang dan ada kesepakatan dengan tetangga berbatasan, KTP, KK, dan surat keterangan dari desa. Untuk pengukuran dan pemberkasan tidak dikenakan biaya alias gratis. Tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai 80% merupakan kawasan hutan dan sebagian tanah masyarakat adat. Sementara itu tingkat kepemilikan sertifikat tanah masih rendah, seperti di Desa Saibi yang hanya ada 3 sertifikat tanah yang telah dikeluarkan. Sehingga program PTSL kali ini difokuskan ke daerah yang capaian sertifikat tanahnya masih rendah. Sementara itu tahun 2023 sertifikat tanah gratis yang berhasil diterbitkan sebanyak 875 sertifikat dari target awal 2.500. Selain di Pulau Siberut, tahun ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memberikan layanan redistribusi 500 sertifikat tanah masyarakat di Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan. Pada seluruh masyarakat, khususnya yang menjadi target penlok di tahun 2024 ini di Desa Saibi dan Desa Madoba, saya berharap ayo kita sertifikatkan tanah kita agar terdapat jaminan kepastian hukum, terus terhindar dari sengketa, kemudian bisa juga dipergunakan sertifikat itu untuk kemakmuran masyarakatnya. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan peluang dan kuota pengurusan sertifikat tanah secara gratis sehingga dapat mengantisipasi munculnya sengketa dan persoalan atas kepemilikan tanah di tengah masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Kelurahan di Payakumbuh didorong untuk memperbanyak kegiatan positif untuk mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dan kegiatan olahraga dinilai sebagai salah satu upaya penyaluran hobi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai kegiatan positif diharapkan bisa terus digelar dan diperbanyak di setiap kelurahan di Kota Payakumbuh, sehingga upaya pencegahan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bisa dicegah. Sebab pada tahun 2023 lalu jumlah kasus narkoba terbilang tinggi. Peningkatan tersebut tidak saja terjadi terhadap jumlah tersangka, namun juga jumlah barang bukti, bahkan mereka yang ditangkap adalah residivis dalam kasus yang sama. Polisi mencatat tahun 2023 terdapat sekitar 56 kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja yang berhasil diungkap dengan jumlah tersangka mencapai 84 orang. Untuk itu kedepannya kegiatan positif diharapkan bisa terus ditingkatkan di setiap kelurahan di Payakumbuh. Kegiatan positif yang digelar diharapkan bisa mencegah masyarakat yang menjadikan narkoba sebagai pelarian, termasuk untuk mencegah remaja yang labil untuk coba-coba mengkonsumsi narkoba. Pemerintah daerah melalui pihak-pihak terkait juga harus memperbanyak sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Dan tidak kalah penting adalah kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka memiliki keahlian yang bisa dimanfaatkan untuk masa depannya, sehingga remaja yang rentan terjerumus penyalahgunaan narkoba bisa terhindar. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Es cendol salah satu minuman khas Indonesia yang sudah familiar di tengah masyarakat.
Peluang usaha es cendol sangat menjanjikan karena disukai semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Tak hanya itu, usaha ini bisa dimulai dengan modal kecil dengan untung yang memuaskan. Peluang usaha es cendol cukup menguntungkan terutama di musim panas. Selain menyegarkan dan memiliki cita rasa yang enak, es cendol juga bermanfaat untuk kesehatan. Dalam sekali teguk, dahaga dan rasa lapar dapat teratasi bersamaan dalam waktu yang singkat. Serat dalam kandungan es cendol dapat mengenyangkan dan menambah energi dengan cepat. Salah seorang pedagang es cendol sagu di Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Yandi, telah memulai usaha es cendol sagu sejak 8 tahun lalu dengan gerobak di pinggir jalan. Awalnya ia terinspirasi berjualan es cendol karena belum ada yang berjualan es cendol saat itu, sehingga membuka peluang usaha es cendol di Desa Tua Pejat. Meski demikian, usaha es cendolnya tidak langsung ramai pembeli selama 4 bulan pertama berjualan. Selanjutnya, barulah ia mendapatkan pelanggan hingga saat ini karena sudah semakin banyak yang tahu. Bahan es cendol yang ia gunakan memanfaatkan potensi sumber daya lokal seperti tepung sagu, kemudian tepung beras, ketan, gula aren, santan, susu, es, dan bahan lainnya. Biasanya waktu yang lama saat proses pembuatan es cendol yaitu saat mengaduk cendol yang menghabiskan waktu hingga 1,5 jam. Menurutnya, semakin lama bahan cendol diaduk maka akan semakin bagus. Jualan es cendol kurang lebih 8 tahunan. Jadi di Mentawai ini bisa dibilang orang itu belum ada yang jualan es cendol. Makanya terinspirasi ke situ. Awalnya merintis itu kurang lebih 4 bulan merintisnya sampai itu selama 4 bulan itu baru dapat langganan. Selanjutnya es cendol ia jual dengan harga Rp7.000 per cup atau per bungkus. Es cendol paling laris dan banyak pembeli saat kondisi cuaca panas. Sementara itu omset usaha es cendol yang awalnya hanya Rp300.000 saat ini omsetnya Rp800.000 per harinya. Dari hasil jualan tersebut ia bisa mendapatkan untung ratusan ribu rupiah. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya Muhammad Irhas Fakhrudin mewakili kru pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.